Halo semuanya, baik hari ini kita akan belajar mengenai kerucut. Nah, kita lihat pengertian dari kerucut terlebih dahulu. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Definisi kerucut lainnya yaitu bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat di mana sisi siku-sikunya sebagai pusat putarannya. Nah, perhatikan gambar berikut. Kerucut pada gambar 1 dapat dibentuk dari segitiga siku-siku TOA. Nah, ini segitiga siku-siku TOA. Kemudian segitiga siku-siku TOA ini diputar dengan sumbu pusatnya adalah TO. Nah, sebagai pusat putaran ya. Kemudian kalau kita membayangkan segitiga TOA ini kita putar dengan TO-nya menjadi pusat putaran, maka hasilnya akan menjadi sebuah kerucut. Nah, kemudian dilihat di sini sifat-sifat kerucut, ya. Nah, sifat-sifat kerucut di sini ada beberapa sifat ya pada kerucut. Nah, yaitu yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk 5 segi banyak yang alasnya berupa lingkaran. Yang kedua adalah jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Kemudian kerucut mempunyai 2 sisi dan 1 rusuk. Kemudian yang keempat adalah satu sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, kemudian sisi yang lainnya adalah berupa lingkaran dan hanya mempunyai 1 titik sudut dan memiliki 1 titik puncak. Nah, kemudian kita lihat unsur-unsur kerucut di bawah ini. Nah, coba kita lihat ya. Ini adalah gambarnya. Nah, di sini kerucut ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama adalah bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diraster ya dengan pusat di titik O. Diraster maksudnya adalah diarsir. Nah, ini adalah bidang alasnya berbentuk lingkaran ya yang diarsir ini. Kemudian yang kedua adalah diameter bidang alas ya, yaitu ruas garis AB. Nah, AB ini adalah diameter dari alasnya. Kemudian yang ketiga adalah jari-jari bidang alas atau R, yaitu ruas garis OA dan ruas garis OB. Nah, ini ruas garis OA dan ruas garis OB ya, R-nya. Kemudian tinggi kerucut yaitu jarak dari titik puncak kerucut C ke pusat bidang alas O. Nah, di sini gambarnya maka tinggi kerucutnya adalah CO ya, ini tingginya. Kemudian kelima yaitu selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diraster atau yang tidak diarsir yang merupakan bidang lengkung. Nah, ini ya. Bidang yang melengkung yang berdiri ini. Bidang yang melengkung ini namanya adalah selimut kerucut. Kemudian apotema atau garis pelukis yaitu sisi miring BC. Nah, apotema ini adalah garis yang ditarik dari puncak C ya ke sekeliling lingkaran. Itu namanya adalah apotema atau garis pelukis. Nah, sekarang hubungan antara jari-jari ya, kemudian apotema dan tinggi ya pada kerucut dinyatakan dengan persamaan berikut ya. S kuadrat ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Nah, ini
COP ini kan membentuk segitiga siku-siku ya. Jadi berlaku juga teorema Pitagorasnya, yaitu S kuadrat sama dengan T kuadrat plus R kuadrat. Atau T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Atau R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai bidang singgung pada bidang kerucut. Bidang singgung pada bidang kerucut adalah bidang yang melalui puncak kerucut dan dengan bidang kerucut hanya bersekutu tepat sebuah garis pelukis. Itu namanya adalah bidang singgung pada bidang kerucut. Nah, kalau kita lihat di sini ada kerucut ya. Kemudian ada sebuah bidang W, maka bidang W ini bidang singgung dengan kerucut dengan perpotongannya adalah garis singgungnya yaitu PQ. Nah, P yang atas ya PQ ini. Kemudian coba kita lihat pada gambar bidang W adalah bidang singgung. Bidang W itu yang ini ya, yang miring ini adalah bidang singgung pada bidang kerucut. Bidang W ya dan bidang kerucut bersekutu pada sebuah garis pelukis yaitu garis pelukis P yang melalui titik PQ. Nah, titik PQ namanya adalah garis P atau pelukis. Bidang singgung pada kerucut dapat diperoleh dengan membuat bidang melalui garis singgung S pada lingkaran alas dan puncak P. Nah, sebuah garis G yang terletak pada bidang singgung W dan yang tidak sejajar dengan garis pelukis P pada umumnya akan memotong garis pelukis di sebuah titik T. Nah, titik ini merupakan satu-satunya titik persekutuan antara garis G dan bidang kerucut. Nah, titik T ini ya. Nah, kemudian maka G disebut garis singgung pada bidang kerucut. Nah, perhatikan bahwa pada kerucut titik puncak memiliki peranan penting ya. Nah, misalnya apabila kita akan menyelidiki kedudukan sebuah garis, apakah memotong atau menyinggung atau terletak di luar bidang kerucut, maka dibuatlah bidang yang melalui garis itu dan titik puncak kerucut dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke kerucut terpancung. Jika sebuah kerucut dipotong oleh sebuah bidang yang sejajar ya dengan bidang alas ya, jika sebuah kerucut dipotong oleh sebuah bidang yang sejajar dengan bidang alas, maka bagian kerucut yang terletak antara bidang alas dan bidang yang memotong tadi namanya adalah kerucut terpancung. Nah, di sini yang menjadi pokok intinya adalah sejajar ya. Jadi bidang yang memotong harus sejajar dengan bidang alas. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Misalkan ini ada awalnya ada kerucut ya, kemudian ini ada kerucut yang tadi kemudian dipotong ya, dipotong dengan bidang yang sejajar dengan alas. Jadi ini titik pusat M-nya, ini titik E-nya ya. Kemudian ini tingginya, ini titik D, titik F, dan ini adalah A. Ini ada panjangnya jari-jari ya. Nah, bidang yang sejajar itu memotong bidang kerucut menurut sebuah lingkaran yang selanjutnya disebut bidang atas atau kerucut terpancung. Nah, ini kalau kerucut yang full ya, yang ini contohnya adalah kerucut terpancung. Nah, kemudian ada yang namanya irisan meridian, yaitu irisan antara sebuah kerucut atau kerucut terpancung dengan sebuah bidang frontal yang melalui sumbung. Nah, dalam irisan meridian sekaligus ditunjukkan jari-jari, tinggi, apotema, dan besarnya sudut puncak. Nah, sekarang kita lihat volume kerucut dan volume dari kerucut terpancung.
Nah, sebagaimana kita tahu ya, kalau volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Karena kerucut itu kan merupakan limit mendekati volume limas dengan N buah segi banyak ya alasnya ya. Nah, jadi volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi, yaitu sepertiga pi R kuadrat T. Sedang volume untuk kerucut terpancung ya dapat diturunkan dari volume limas terpancung. Nah, jadi di sini caranya. Volume limas terpancung yaitu sepertiga kali T ya kali dalam kurung A plus B plus akar AB, di mana A-nya adalah luas lingkaran atas, kemudian yang B-nya adalah luas lingkaran bawah. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat jika R1 menyatakan panjang jari-jari bidang alas kerucut terpancung. Nah, ini jika R1-nya adalah jari-jari dari alas kerucut terpancung, kemudian R2 adalah jari-jari bidang atas, R2 jari-jari bidang atas kerucut terpancung, maka V-nya ya sepertiga kali T, berarti A-nya, A itu dari rumus ini ya, A-nya adalah luas lingkaran atas, berarti Pi kali R1 kuadrat ditambah B. B-nya adalah Pi kali R2 kuadrat ditambah akar dari A kali B, yaitu akar dari Pi kali R1 kuadrat kali Pi R2 kuadrat. Nah, bentuk rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi sepertiga kali pi T. Jadi pi-nya dikeluarkan. Pi ini dikeluarkan di luar. Nah, ini ya akar dari pi kali R1 kuadrat kali pi R2 kuadrat. Itu kan hasilnya adalah pi kali R1 kali R2. Karena pi-nya ada 2 kan kuadrat ya. Pi kuadrat di akar dapat pi. R1 kuadrat dapat R. R2 kuadrat dapat R2. Nah, jadi pi-nya bisa dikeluarkan. Sehingga sama saja dengan sepertiga kali pi T kali R1 kuadrat plus R2 kuadrat plus R1 kali R2. Itu rumusnya ya. Kemudian luas permukaan kerucut dan luas permukaan kerucut terpancung. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu permukaan kerucut terdiri dari dua bidang, yaitu bidang lengkung atau selimutnya dan bidang alas yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini sebuah kerucut, kemudian kita buka kerucutnya sehingga muncul seperti ini. Kemudian jika kerucut di atas diiris sepanjang garis CD dan keliling alasnya, maka akan diperoleh jaring-jaring kerucut seperti pada gambar 3. Jaring-jaring kerucut terdiri dari juring lingkaran CDD aksen yang merupakan selimut kerucut. Nah, ini CDD aksen. Nah, ini adalah kerucutnya. Kemudian lingkaran dengan jari-jari yang merupakan sisi alas kerucut. Nah, ini adalah lingkarannya. Misalkan panjang apotema itu adalah garis pelukisnya, ini ya maksudnya ya S. Nah, misalkan panjang apotema adalah S dan jari-jari lingkaran alas adalah R, maka selimut kerucut merupakan juring lingkaran berjari-jari S dengan panjang busur DD aksen yang merupakan keliling lingkaran alas kerucut, yaitu 2πr. Nah, sehingga bisa kita masukkan ya ke perbandingan
kita masukkan ke perbandingan luas juring dari CDD aksen per luas lingkaran sama dengan panjang busur DD aksen per keliling lingkaran. Nah, luas juring dari CDD aksen ya ini yang akan kita cari. Jadi ini tetap ya kita tetap namakan luas juring CDD aksen. Luas lingkaran adalah PS kuadrat. Nah, maksudnya PS kuadrat ini adalah dari sini ya. Ini kalau dibuat lingkaran penuh, maka jari-jarinya adalah S gitu. Kemudian panjang busur DD, panjang busur DD, panjang busur D ke D aksen. Ini kan sama saja dengan kita mencari keliling dari lingkaran alas dengan jari-jari R, yaitu 2πr. Kemudian keliling lingkaran. Nah, keliling lingkarannya adalah di sini. Lingkaran yang atas ini, juring lingkaran ini, kalau kita cari keliling dari lingkarannya dengan jari-jarinya S, maka hasilnya adalah 2πs. Nah, kemudian kita cari luas juring CDD aksen, yaitu 2πr kali PS kuadrat per 2ps. Kemudian kita sederhanakan ya, 2 dan 2 kita bisa coret, Pi dan Pi kita coret, S dan S yang ini kita coret sehingga kuadratnya hilang. Sehingga jadi luas selimut kerucut adalah Pi kali R kali S. Ya. Berarti yang luas ini adalah Pi kali R adalah jari-jari, kemudian S-nya adalah panjang garis pelukisnya. Sekarang, nah di sini sedangkan untuk mencari luas seluruh bidang sisi kerucut, maka kita bisa gunakan rumus luas selimut kerucut ditambah luas lingkaran, karena luas lingkarannya adalah yang bawah. Jadi PRS ditambah PR kuadrat. PR-nya kita keluarkan, maka PR kurung buka S ditambah R. Ya, sama saja hasilnya dengan yang atasnya sini. Nah, sekarang jika beta adalah sudut pusat juring pada jaring-jaring kerucut itu, maka misalkan berarti betanya letaknya di sini. Ini ya. Di sini letaknya beta. Maka beta per 360 derajat sama dengan 2πr per 2ps. Ya, sehingga antara 2pi dan 2pi ini bisa kita hilangkan ya. Kita coret sehingga tinggal R per S ya. S ini bisa kita beri nama juga yaitu A, sama saja ya. S dan A itu sama-sama namanya adalah apotema ya. Nah, jadi besar beta adalah besar sudut beta adalah R per S kali 360 derajat. Gitu. Nah, di sini bagaimana cara mencari luas dari kerucut terpancung. Nah, dengan menganggap kerucut terpancung sebagai selisih dari dua buah kerucut, ya, maka pada sebuah kerucut terpancung dengan jari-jari bidang alas dan bidang atas berturut-turut R1 dan R2 dan yang panjang apotemanya adalah A, maka luas selimut kerucut terpancung yaitu Pi A kali R1 ditambah R2. Ya, luas selimut kerucut ini. Pi A kali R1 ditambah R2. Nah, sekarang bagaimana mencari luas seluruh bidang sisi kerucut? Yaitu kita jumlahkan antara luas selimut kerucut, kita jumlahkan dengan luas lingkaran atas dan ditambah juga dengan luas lingkaran bawah. Sehingga muncul ini. Pi A kali R1 ditambah R2 ditambah Pi R1 ditambah Pi R1 kuadrat ditambah Pi R2 kuadrat.
itu ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Di sini sebuah kerucut mempunyai diameter 10 cm dan tingginya 12 cm. Jika pi-nya 3,14, maka yang harus dihitung yaitu volume kerucut, luas selimut kerucut, luas alas kerucut, dan luas sisi kerucut. Nah, sekarang kita lihat dalam pembahasannya. Volume kerucut berarti tinggal kita masukkan sepertiga kali pi r kuadrat kali T. Nah, ingat yang diketahui ini diameternya ya 10, jadi jari-jarinya adalah 10 dibagi 2 yaitu 5. Nah, sepertiga kali pi-nya 22/7 kali r-nya kuadrat kali T-nya dapatnya sini. Kemudian luas selimut kerucut sama dengan pi kali r kali S. Yaitu kita harus terlebih dulu mencari S-nya, kemudian atau garis pelukisnya ya dengan rumus Pythagoras. Nah, kita cari rumus S-nya yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. R-nya adalah 5, T-nya adalah 12, maka hasilnya adalah S sama dengan 13. Nah, berarti kita bisa mencari luas selimut kerucut dengan memasukkan nilai S dan nilai R-nya ke rumus selimut kerucut yaitu pi kali R kali S ya. Di sini pi-nya 3,14. Nah, sebenarnya untuk pi itu bisa menggunakan 3,14, bisa menggunakan 22/7. Tinggal menyesuaikan jari-jarinya bagaimana. Kalau jari-jarinya bisa dibagi dengan 7, maka bisa kita gunakan 22/7. Kalau jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7, maka kita menggunakan yang 3,14. Nah, kemudian kita masukkan pi kali R kali S ya, 3,14 kali R-nya adalah 5, S-nya adalah 13. Nah, ketemu hasilnya adalah 204,1. Kemudian selanjutnya yaitu luas alas kerucut. Luas alas kerucut itu sama saja dengan luas alas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat yaitu 3,14 kali 5 kali 5, maka ini adalah hasilnya yaitu 78,5. Kemudian selanjutnya yaitu luas sisi kerucut. Luas sisi kerucut berarti kita jumlahkan antara luas selimut kerucut dan luas alas sehingga hasilnya adalah 282,6. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Sebuah kerucut terpancung ya, seperti gambar di bawah ini adalah kerucut terpancung ya yang diarsir. Jari-jari alas adalah 2 kali jari-jari tutup atau jari-jari alas sama dengan 2 kali jari-jari bidang atas. Ya. Dan tinggi kerucut besar adalah 2 kali tinggi kerucut kecil. Jika jari-jari alas adalah 14 cm dan tinggi bangun adalah 20 cm ya. Berapakah volume bangun tersebut? Nah, kalau dilihat nah di sini ya seperti ini gambarnya. Nah, pembahasannya adalah bagaimana mencari volume? Berarti kan kita harus mencari volume kerucut besar. Volume kerucut besar itu maksudnya adalah volume kerucut di mana termasuk di dalamnya adalah kerucut terpancung ya. Berarti kita nyari volume kerucut di mana R-nya adalah R2 dan T-nya adalah T2. Kemudian kita kurangi dengan volume dari kerucut kecil ini yaitu kerucut dengan jari-jari R1 dan tingginya adalah T2 dikurangi T1. Sebenarnya bisa kita menggunakan cara seperti ini atau kita juga bisa menggunakan rumus yang ada yaitu volume pada kerucut terpancung.
Nah, sekarang tinggal dimasukkan aja ke rumus sepertiga pi r kuadrat T2 ya, dikurangi volume kerucut kecil sepertiga pi R1 kuadrat kali T1. Nah, perhatikan. Nah, kenapa di sini T1 ya, padahal T1-nya kok digambar di sini? Karena kita menggunakan alasan ini, tinggi kerucut besar sama dengan 2 kali tinggi kerucut kecil. Jadi kalau di sini T1 ya, yang kerucut terpanjang T1 berarti otomatis tinggi kerucut kecilnya juga T1. Karena kalau kita gabungkan menjadi 2 kali T1 dan 2 kali T1 ini yaitu sama saja dengan T2. Seperti itu ya. Nah, kemudian dimasukkan R2-nya 14, T2-nya 42, kemudian R1-nya adalah 7, T1-nya adalah 21. Nah, di sini maka hasilnya adalah 7.546 cm kubik. Nah, kemudian kita lihat untuk yang soal nomor 3. Sebuah kerucut dibuat dari selembar karton berbentuk juring lingkaran seperti ini. Dengan sudut pusatnya 288 derajat dan jari-jarinya adalah 10 cm. Hitunglah volume kerucut yang terbentuk. Di mana kita bisa menggunakan pi-nya adalah 3,14. Nah, untuk kerucut yang dibuat dari juring, maka luas juring akan sama dengan luas selimut kerucut ya. Ini kalau dijadikan satu, di mana jari-jarinya ini saling menempel, maka kan jadinya adalah sebuah selimut kerucut. Nah, jari-jari juring itu maksudnya ini ya, yang 10 ini akan menjadi garis pelukis kerucut. Nah, berarti kita bisa mencari luas juring kartonnya menggunakan perbandingan sudut, yaitu sudut pusat per 360 derajat kali pi R kuadrat. Nah, berarti dengan R-nya 10 ya ini ya. Berarti 288 per 360 derajat kali pi-nya 3,14 kali R kuadrat yaitu 10 kuadrat. Maka hasilnya adalah 251,2 cm persegi. Nah, sekarang garis pelukis berarti kan ini ya, jari-jari pada juring ini kan menjadi garis pelukis. Jadi garis pelukis kerucut adalah 10. Nah, maka bisa kita cari luas selimut kerucutnya yaitu menggunakan rumus PRS. Nah, kita masukkan selimut kerucutnya yang sudah kita cari tadi ya, 251,2, kemudian pi-nya 3,14, kemudian R-nya yang akan kita cari, kemudian S-nya kita masukkan yaitu 10. Maka didapat R-nya adalah 251,2 dibagi dengan 3,14 dikali 10. Berarti hasilnya adalah 8. Nah, sekarang sudah dapat R-nya 8 ya, sehingga kita harus nyari tingginya terlebih dahulu. Nah, tinggi bisa kita peroleh dari Pythagoras, dari apotema atau garis pelukis dan jari-jari. Nah, jadi T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. S-nya adalah 10, R-nya 8, maka diperoleh T-nya sama dengan 6. Nah, sehingga setelah dapat nilai T, baru kita bisa mencari volumenya. Nah, volume kerucut adalah sepertiga kali pi R kuadrat T. R-nya tadi yang sudah cari 8 ya. Kita enggak pakai jari-jari yang juring ya, beda ya, karena jari-jari juring ini adalah garis pelukisnya. Jadi kita pakai jari-jari yang kita dapatkan ya, R-nya 8, kemudian T-nya adalah 6. Maka diperoleh 401,92 cm persegi. Nah,
sekarang kita lihat contoh soal dan clue. Nah, di sini ada contoh soal, nanti bisa dikerjakan ya sesuai clue-nya sambil saya jelaskan di sini. Nah, diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Jika segitiga itu diputar mengelilingi sisi yang panjangnya 6 cm, hitunglah volume dan luas seluruhnya dari benda putaran yang terjadi. Nah, misalkan ini ya bentuknya segitiga siku-siku. AB-nya adalah 6, BC-nya adalah 8, dan segitiga siku-siku ini diputar mengelilingi sisi yang panjangnya 6 cm. Nah, maka sama saja kita putar segitiga itu dengan sumbu putarnya adalah garis AB. Jadi, bisa kita peroleh sebuah kerucut seperti berikut gambarnya. Nah, ini ukurannya 6, ini 8, diputar menurut AB, maka hasilnya adalah sebuah kerucut seperti ini. Di mana kerucut ini mempunyai jari-jarinya adalah BC yaitu 8 dan tingginya adalah AB yaitu 6. Nah, kemudian kita bisa mencari panjang AC. Panjang AC ini adalah sama saja dengan kita mencari apotema atau S ya menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat ya Pythagoras dari segitiga ABC berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Nanti ketemu AC-nya. Nah, setelah ketemu AC-nya, sekarang kita lihat ya, tinggal kita masukkan ke rumus volume yaitu sepertiga pi R kuadrat T. R-nya adalah BC yaitu 8, T-nya adalah 6. Kemudian luasnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya adalah pi R kuadrat di mana R-nya adalah BC. Kemudian PRS-nya adalah R-nya dari BC dan S-nya dari AC. Seperti itu. Mudah kan? Nah, sekarang yang kedua. Soal yang kedua yaitu dari segitiga ABC diketahui panjang AB 3 cm, sudut B-nya 120 derajat dan panjang BC-nya 4. Segitiga ABC diputar mengelilingi AB. Maka hitunglah volume dan luas benda putaran yang terjadi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Segitiga ABC bisa digambarkan berarti segitiga ABC, di mana panjang AB adalah 3 cm, sudut B-nya besarnya adalah 120 derajat dan panjang BC-nya adalah 4. Ketika segitiga ABC ini diputar dengan sumbunya AB, maka akan terbentuk dua buah segitiga di mana mempunyai tinggi yang sama tetapi untuk ukuran jari-jari yang berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau kita putar berdasarkan AB, maka nanti akan terbentuk sebuah ruangan yang dibatasi oleh dua buah selimut kerucut, yaitu selimut kerucut yang biru muda ya. Kemudian dibatasi juga oleh selimut kerucut yang berwarna hijau. Kelihatan ya. Nah, berarti pada gambar ini terlihat dua buah kerucut dengan jari-jari OC. Ya, dinamakan kerucut besar yaitu kerucut yang berwarna biru dan kerucut dengan jari-jari OB yang kita namakan dengan kerucut kecil. Nah, langkah pertama kita mencari panjang OA-nya terlebih dahulu ya, panjang OA-nya terlebih dahulu di sini.
Panjang OA berarti kita bentuk segitiga AOB. Nah, di sini sudut ABO 60 derajat. Kenapa? Karena di sini ABO ini 60 karena sudut ini, sudut ABC-nya kan 120. Nah, kemudian ini kan garis lurus besarnya 180. Berarti 180 dikurangi 120, maka sisanya adalah 60. Nah, di sini ABO adalah 60 derajat karena sudut ABC adalah 120 derajat. Maka sudut B sama dengan sudut ABO sama saja dengan 60 derajat. Nah, jika sudut B sebagai pusat perhatian, ya ini sudut B-nya sebagai pusat perhatian, maka sisi di depannya atau sisi AO-nya adalah ini ya, sisi AO, kemudian sisi samping adalah OB, dan sisi miringnya adalah AB. Nah, sisi yang panjangnya diketahui adalah sisi AB, ya kan? Nah, tadi sisi AB berapa? Nah, kemudian untuk mencari OA berarti kita bisa menggunakan rumus sinus sudut B ya. Kenapa? Karena rumus sinus sudut B yaitu depan per miring. Depannya yaitu AO yang akan kita cari dan AB-nya ini adalah yang miring yang diketahui. Nah, di sini panjang AB-nya adalah 3 ya. Kemudian sin 60 derajatnya kita masukkan. Nah, sin 60 derajat itu kan setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 sama dengan OA per 3 karena AB-nya bernilai 3. Nah, kemudian setengah akar 3 sama saja dengan akar 3 per 2. Akar 3 per 2 sama dengan OA per 3. Kemudian kita kalikan silang. Ya, sehingga menjadi 3 akar 3 kali 2 kali OA. Maka panjang OA-nya adalah berapa? Nah, titik-titiknya ini diisi. Gitu. Setelah itu, setelah mencari OA, kemudian kita mencari panjang OB. Mencari panjang OB menggunakan teorema Pythagoras ya. Panjang OB berarti AB kuadrat dikurangi AO kuadrat. AB-nya kan 3 ya, OA-nya adalah dari hasil ini tadi sebelumnya. Nanti ketemu panjang OB. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari panjang AC. Nah, mencari panjang AC. AC ini bisa kita gunakan Pythagoras dari segitiga AOC. Berarti mencari AC kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OC kuadrat, di mana OC ini adalah penjumlahan antara OB dan BC. Nah, OB plus OC-nya berapa dikuadratkan ditambah OA kuadrat, nanti hasilnya diakar maka akan ketemu AC. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ya. Dalam mencari volume benda berarti atau volume ruangan di antara dua kerucut ini berarti kita mencari kerucut besar dikurangi dengan kerucut kecil. Ingat bahwa kerucut besar panjang jari-jarinya adalah OC. Kemudian tinggi dari kerucut besar adalah OA. Kemudian untuk kerucut kecil berarti jari-jarinya adalah OB dan tingginya adalah OA. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Pi kali OB plus OC kuadrat kali OA dikurangi Pi kali OB kuadrat kali OA. Maka ketemu nilainya nanti ya. Kemudian mencari luas benda. Nah, kalau mencari luas benda, maka benda tersebut dibatasi atas 3 bagian, yaitu selimut kerucut besar, selimut kerucut kecil, dan alasnya. Di mana alas ini selisih dari luas alas kerucut besar dan luas alas kerucut kecil. Nah, maksudnya gini ya. Yang akan kita cari luas dari ruangan antara kerucut besar dan kerucut kecil, berarti kan
kita nyari selimut kerucut besarnya, kemudian kita tambahkan dengan selimut kerucut kecilnya. Nah, itu baru ruangan yang melengkung saja, belum yang bawahnya ini. Nah, bawahnya ini ya, ini yang saya tunjuk ini yaitu selisih antara luas alas lingkaran besar dikurangi luas alas lingkaran kecil. Nah, kemudian kita masukkan di sini luas selimut kerucut besar berarti pi kali OB plus BC jari-jarinya kali AC. AC ini adalah apotema atau garis pelukisnya. Kemudian luas selimut kerucut kecil yaitu pi kali OB kali AB. OB-nya adalah jari-jari kerucut kecil, AB-nya adalah garis pelukis kerucut kecil. Luas alas adalah pi kali OB plus BC kuadrat atau PR kuadrat ya, di mana OB plus BC ini adalah jari-jari dari lingkaran besar dikurangi pi kali OB kuadrat. OB itu adalah panjang dari jari-jari lingkaran kecil. Nah, nanti luas bendanya adalah luas selimut kerucut besar tambah luas selimut kerucut kecil ditambah luas alas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya.